Bab 735. Selena menjawab dengan acuh tak acuh, mungkin memang dia nggak punya pilihan lain selain mencuri bunga di rumah sakit. Orang aneh semakin banyak, bahkan nggak punya tata krama. Ya sudah, Nona Selena istirahat ya. Setelah suster kepala pergi, Selena mulai merasa mengantuk dan tidak lama pintu kamarnya kembali terbuka. Karena mengantuk, Selena tidak begitu peduli. Namun, bukannya mendengar suara langkah kaki, dia malah mendengar decitan seperti suara tikus kecil mengendap-endap. Ada sesuatu di atas kepalanya. Yang masuk bukan dokter. Selena membuka matanya dan bertatap muka dengan sepasang mata besar yang bulat. Wajah mungil seorang anak terlihat di hadapannya dan anak kecil itu terlihat malu-malu. Ibu, mahkota bunga. Harvest berusaha keras untuk merapikan mahkota bunga itu. Ternyata kamu, Selena berbisik, matanya terpaku pada mahkota bunga di tangan si kecil. Selena terdiam sejenak. Jadi, pencuri bunga yang tadi diceritakan suster kepala itu adalah Harvey dan anaknya. Selena agak bingung, apa yang sedang dilakukan oleh kedua orang ini. Melihat Selena tidak lagi menatapnya dengan garang, Harvest pun naik ke kasur dan melompat ke pangkuan Selena. Ibu, aku kangen. Hati Selena tercekat, lalu terasa lembut dan kemudian terasa sakit lagi. Dia tidak tahu mengapa anak kecil itu memanggilnya ibu, tetapi dia yakin itu bukan anaknya sendiri. Tapi Harvest begitu mungil dan menggemaskan, hati Selena hampir meleleh rasanya. Anak kecil itu berlutut di atas kasur dengan serius sambil memasang mahkota bunga di atas kepala Selena. Anak itu tersenyum lebar dan cerah. Ibu, cepat sembuh ya. Selena tidak bisa marah lagi. Wajah polos nan manis itu sudah meluluhkan hatinya. Selena mengangguk tanpa alasan yang jelas, anak kecil itu sangat senang dan mencium pipinya sebelum berlari pergi. Harvest ingat ayahnya sudah berpesan untuk tidak mengganggu ibunya istirahat. Selena meraba-raba mahkota bunga di kepalanya dan merasa sesuatu yang familiar. Selena tidak membuangnya dan meletakkannya di samping bantal supaya bisa melihatnya begitu membuka mata nanti. Harvest pulang dengan hati senang karena hari ini bisa bertemu ibunya. Di dalam kamar, Shirley sedang bermain dengan boneka. Dia langsung menyapa Harvest dengan ramah, "Kak, main bareng yuk." "Nggak mau, ini kan mainan anak perempuan." Harvest mendongak dan berujar, "Aku mau belajar menembak, nanti kalau sudah besar aku mau melindungi ibu." Jenna berdeham, "Tuan muda Harvest, makan dulu yuk. Kamu pasti lapar." Agatha tiba-tiba muncul dan menatap Harvest. "Sayang, ayo sini, ibu mau bilang sesuatu." Jenna mengantar Harvest masuk ke dalam kamar, lalu Agatha memerintahkan dengan dingin, "Kamu pergi dulu dan siapkan makan malam untuk tuan muda." Jenna merasa agak janggal, tetapi dia tidak berani melawan. Ya, begitu pintu ditutup, Agatha memanggil Harvest, "Ayo ke sini." Secara naluriah, Harvest merasa waspada. Di sisi lain, Agatha menatap Harvest yang mirip sekali dengan Harvey lekat-lekat. Dia semakin merasa aneh, meski Kevin dan Harvey memang agak mirip, kenapa anaknya malah mirip sekali dengan Harvey? Kalau bukan karena dia melihat anaknya lahir dengan mata kepala sendiri, dia yakin anak ini adalah anak Selena. Karena anak ini sama sekali tidak dekat dengannya. Dia tersenyum lembut pada Harvest dan berkata, "Sayang, coba panggil ibu." Dari kecil sampai besar, Harvest tidak pernah memanggilnya. Awalnya dia mengira Harvest kesulitan bicara, tetapi ketika di rumah sakit dia jelas-jelas mendengar Harvest memanggil Selena dengan panggilan ibu. Dia mengarahkan berulang kali dengan sabar, tetapi Harvest tetap tidak mau. Akhirnya Agatha yang kehilangan kesabaran pun langsung menamparkan wajah Harvest dengan keras. "Bocah nakal, aku itu ibu yang melahirkanmu, kenapa kamu malah memanggil wanita lain ibumu?" Bab 736. Begitu tersadar dari keterkejutannya, reaksi pertama Harvest bukanlah menangis. Dia justru terlihat kebingungan. Kenapa Agatha menamparnya? Apa salahnya? Bekas tamparan pun langsung tercetak di wajah Harvest yang mungil, membuat pipi kanannya memerah dan membengkak.
Agatha yang sontak merasa bersalah karena terbawa emosi pun langsung memeluk anaknya. Maaf, nak, nggak sakit kan ya? Ibu nggak bermaksud begitu. Agatha sangat membenci Selena, tetapi begitu teringat bahwa Selena sebentar lagi akan mati, suasana hati Agatha pun membaik. Syukurlah, orang jahat itu akan segera mati. Kamu yang nurut ya, sekarang ayah jadi bersama kita lagi. Kamu kan mirip banget dengan ayah, jadi kamu harus selalu menyenangkan hati ayah supaya ayah juga memperlakukan kita dengan baik, kata Agatha dengan sorot mata yang tampak berbinar-binar. Tekanan mental yang selama ini Agatha alami membuat kondisi psikisnya benar-benar tidak stabil. Kadang tertawa, kadang menangis dan kadang seperti orang kesetanan. Harvest menjadi makin takut dengan Agatha. Harvest sama sekali tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun, matanya yang besar tampak sangat takut. Tepat pada saat itu, Jenna mengetuk pintu dan berjalan masuk. Dia langsung menyadari pipi Harvest Irwin yang merah dan bengkak. Dulu Agatha selalu memukul bokong Harvest setiap kali tidak bisa mengendalikan emosinya. Agatha tidak pernah menamparkan wajah Harvest, setidaknya sampai hari ini. Tentu saja kejadian ini membuat Jenna yang membesarkan Harvest sedari kecil menjadi sedih. Kamu sudah lihat apa yang terjadi, kata Agatha dengan ekspresi acuh tak acuh. Aku cuma mukul anakku sendiri, jadi ngapain kamu melihatku seperti itu? Jenna menelan amarahnya, lalu berkata, aku ingin tahu apa yang Tuan Muda Harvest lakukan sampai kamu tega-teganya memperlakukan seorang anak yang bahkan belum genap berusia 3 tahun seperti ini. Dia adalah anak yang begitu penurut dan baik, bisa-bisanya kamu setega ini terhadapnya. Tutup mulutmu. Kamu pikir kamu siapa sampai berani bicara begitu denganku? Hah. Agatha refleks bangkit berdiri untuk menyerang Jenna, tetapi dia lupa bahwa dia tidak bisa bergerak karena tulang kakinya nyaris remuk. Agatha pun langsung terjatuh dengan bunyi gedebuk yang kencang. Jenna segera memeluk Harvest dengan penuh kasih sayang. Dulu aku masih bisa menahan diri, tapi kamu makin semena-mena. Kamu tahu nggak menamparkan anak kecil itu bisa membuat telinganya tuli. Awalnya, Jenna mengira Agatha akan banyak merefleksikan diri setelah semua yang dia lalui. Sayangnya, orang yang terlahir jahat ternyata memang sulit berubah menjadi lebih baik. Agatha justru bersikap makin ekstrim dan menjadikan anaknya sendiri sebagai pelampiasan. Begitu melihat Jenna hendak membawa Harvest pergi, ekspresi Agatha pun langsung berubah. Sikapnya tidak lagi terkesan sombong. Mau kemana kamu? Waktu Tuan Muda Harvest berlatih sendirian selama hampir setahun, dia tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan percaya diri. Cuma gara-gara kamu terus menangis memohon-mohon ingin bertemu, Tuan Harvey akhirnya mengizinkan. Tapi, begitu bersamamu, dia malah berubah menjadi sosok yang sangat sensitif. Kenyataannya, kamu memang nggak pantas jadi seorang ibu. Kamu nggak pantas membesarkan Tuan Muda Harvest. Agatha langsung menangis memohon ampun. Maaf, Jenna, aku yang salah. Tolong jangan bawa Harvest pergi. Aku janji nggak akan mengulangi perbuatanku lagi. Aku cuma marah karena Harvest memanggil Selena dengan sebutan ibu dan bukannya aku. Aku janji mulai sekarang akan memperlakukan Harvest dengan lebih baik. Tolong jangan adukan aku ke Harvey. Agatha tahu dia sudah banyak memancing kemarahan Harvey. Jika kali ini dia memicu emosi Harvey lagi, bisa-bisa risiko yang harus dia tanggung bukan sekadar pembatalan pertunangan. Bisa-bisa riwayatnya dan seluruh keluarga Wilson tamat. Agatha terus memohon sambil menangis dengan terseduh-seduh, Jenna, kumohon, tolong berikan aku kesempatan lagi, ya. Bab 737. Jenna sudah sekian tahun bersama Agatha, tetapi belum pernah melihat Agatha semenyedihkan ini. Aku sudah nggak punya orang tua ataupun rumah. Hidupku benar-benar sudah berada di titik terendah. Aku cuma punya kedua anak ini. Kalau kamu mengadukanku pada Harvey, dia pasti akan melarangku bertemu anak-anakku lagi. Tangis Agatha dengan pilu. Agatha pun bergerak menghampiri Jenna dengan susah payah, lalu menarik celana Jenna dan memohon dengan nada yang terdengar sangat memelas,
aku janji nggak akan mengulanginya lagi. Setelah berujar begitu, Agatha pun menggendong Harvest dan membawanya pergi. Rasanya mencengangkan sekali melihat Agatha mengusap-usap pipi Harvest dengan telur ayam agar tidak begitu bengkak lagi. Di dunia ini, mana ada ibu yang tega menyiksa anaknya sendiri? Sakit nggak? Harvest balas menggelengkan kepala tanpa mengatakan apa-apa. Ekspresinya yang terlihat tanpa emosi itu justru membuat orang menjadi makin kasihan. Jenna menghela napas dengan putus asa. Situasi ini benar-benar menyedihkan. Selena memang pengacau keluarga Irwin. Sementara itu, Harvey pulang ke rumahnya. Dia melihat kakeknya yang sedang duduk di bawah pohon kurma sambil entah menggumamkan apa. Kakek sakit lagi. Iya, sejak kematian Nyonya Besar, kondisi kesehatan Tuan Besar jadi nggak stabil. Awalnya cukup bagus, tapi masalah Nyonya Muda malah muncul. Walaupun pohon kurma itu belum saatnya berbuah, kakek tetap menatapnya dengan tajam. Kakek lagi lihat apa? Aku lagi menunggu pohonnya berbuah. Harvey sontak terlihat kebingungan. Loh, Paman Wandi, memangnya kakek suka makan buah kurma? Tuan Besar biasanya nggak sering menatap pohon ini kalau lagi sehat, tapi kalau lagi sakit, sering banget Tuan Besar duduk di bawah pohon ini. Beberapa pohon buah kurma ini memang Tuan Besar yang tanam 2 tahun lalu, jadi dia suka banget merenung di bawah pohon. Apa nenek suka makan kurma? Kadang-kadang, Nyonya Besar pernah makan kue selai kurma sedikit, tapi nggak bisa dibilang suka sih. Harvey pun berjalan perlahan menghampiri kakeknya, lalu mendengar gumaman kakeknya. Pohon kurma itu tinggi, daunnya warna hijau. Nanti begitu berbuah, aku harus langsung memberikannya pada Fanny. Fanny, ekspresi Harvey pun langsung berubah. Firasatnya mengatakan kakeknya sedang tidak baik-baik saja. Siapa itu Fanny? Tanya Harvey dengan suara pelan. Fanny itu ya Fanny, gadis paling cantik sedunia. Kakek terlihat seperti pemuda yang sedang kasmaran, ekspresinya bahkan tampak seperti orang yang terpesona. Kakek suka pada Fanny. Fanny itu cantik banget, mana mungkin aku nggak menyukainya. Sayangnya, dia nggak suka padaku, jawab kakek dengan ekspresi yang terlihat sedih. Harvey pun menunjukkan foto Selena sambil bertanya, dia ini Fanny bukan? Fanny, kakek terlihat malu-malu, tetapi langsung membantah, enggak, dia bukan Fanny. Selena memiliki wajah yang 70% mirip dengan sosok Fanny, terutama dari beberapa sudut foto. Namun, kakek bisa langsung mengatakan bahwa mereka adalah orang yang berbeda. Itu berarti sosok Fanny sangat membekas di hati kakek. Jika tebakan Harvey benar, Fanny pasti adalah wanita pujaan hati kakek sebelum kakek bertemu dengan nenek. Pria itu paling sulit melupakan wanita yang tidak bisa mereka dapatkan. Sama seperti ketika Harvey melihat Selena. Padahal cuma sekadar melirik, tetapi semenjak itu hanya ada Selena dalam hati Harvey. Alih-alih mengingat masa sekarang, kakek yang sedang tidak bisa berpikir dengan jernih malah mengingat cinta pertamanya dulu. Nenek nanti pasti akan menghajar kakek habis-habisan di alam baka. Pantas saja kakek menyangkal banyak hal tentang Fanny. Memangnya siapa juga yang akan membicarakan cinta pertama mereka dengan keturunannya sendiri? Akan tetapi, Harvey bertekad mendapatkan lebih banyak informasi dari kakek. Dia pun bertanya lagi, nama lengkap Fanny siapa, kek? Dia dari keluarga mana? Apa, kamu juga suka pada Fanny? Hah, aku nggak akan memberitahumu, jawab kakek sambil menatap Harvey dengan waspada. Harvey sontak terdiam. Harvey pun berusaha membujuk, kakek harus memberitahuku apapun tentang Fanny. Kalau kita bisa menemukan keluarganya Sally, mungkin Sally jadi punya motivasi untuk bertahan hidup. Bab 738. Lama sekali Harvey mencoba mengorek informasi dari kakeknya, tetapi usahanya gagal. Namun, berdasarkan informasi dari berbagai sumber, orang bernama Nona Fanny itu kabur ke negara Arama untuk berlindung. Di sana dia menggunakan nama palsu, lalu kabar tentangnya hilang begitu saja. Harvey juga tidak bisa berbuat apa-apa.
Dia juga masih belum mendapatkan kabar lebih lanjut tentang Ishak. Jika terus seperti ini, bisa-bisa hanya ada kata mati bagi Selena. Entah mati lebih cepat atau lebih lambat. Namun, tidak berarti tidak ada hasil apa-apa selama beberapa hari ini. Begitu Harvey tiba di kamar yang gelap itu, William tampak sekarat dengan tubuh yang berlumuran darah. Sepertinya, Alex menginterogasi William tanpa belas kasihan sedikit pun. Tuan Harvey, William akhirnya mengaku bahwa dia sudah mengenal Datura selama 2-3 tahun terakhir. Mereka belum pernah bertemu, tapi Datura sudah berulang kali membantunya untuk mendapatkan saham grup Irwin. Pantas saja saham William jadi sebanyak itu, ternyata dia dapat bala bantuan. Kalau orang itu bisa menghabiskan ratusan miliar demi mencabut nyawa Sally, berarti dia pasti kaya raya. Alex mengangguk menyetujui. Benar sekali. William nggak mungkin bisa melakukan semua ini hanya dengan mengandalkan harta Tuan Naufan. Tapi, masih ada satu hal yang membuatku bingung. Kalau memang Nona adalah Datura, wajar saja dia berniat jahat kepada Nyonya. Tapi, kenapa dia rela mengeluarkan uang demi membantu William? Bukannya harusnya dia lebih membenci William? Lani bukan Datura, bantah Harvey dengan tegas. Dia sudah bertahun-tahun menyamar sebagai tukang bersih-bersih untuk berada dekat denganku dan dia sama sekali nggak berniat melukaiku. Kalau dia mengincarku, dia bisa saja kan memberiku minum obat atau membocorkan informasi tentang grup Irwin kepada para pesaing. Dia begitu dekat denganku, dia punya 100 cara untuk menghancurkan grup Irwin. Ngapain juga dia bergerak dari kejauhan dan menghabiskan banyak uang untuk membantu seorang pengkhianat? Benar juga, setidaknya, sekarang ada satu hal yang bisa kita pastikan. Orang yang berniat membunuh Nyonya adalah seorang wanita, sudah kelihatan dari bagian belakang tubuhnya. Bentuk badannya juga mirip-mirip dengan Nona, jadi kemungkinan besar usianya berada di bawah 30 tahun. Alex pun mengusap-usap dagunya sambil berkata, kenapa gadis semuda itu berniat membunuh Nyonya? Dia bahkan rela menghabiskan banyak uang untuk mencabut nyawa Nyonya. Apa ada petunjuk lain yang kamu dapatkan dari William? Oh ya, ada. Setelah waktu itu William gagal, Datura pun menghubunginya dan menyuruhnya untuk membunuh Nyonya. William juga bukan orang bodoh, jadi begitu menyadari kedoknya ketahuan, dia langsung angkat kaki. Itu berarti wanita ini rela menghabiskan uang dan waktu demi mendekati William, menyerangku cuma jadi tujuan sampingan. Yang penting adalah memiliki kesempatan untuk mendekati Sally sehingga bisa menyergap Sally tanpa ketahuan. Wah, orang yang mengerikan sekali, sahut Alex dengan kaget. Itu berarti dia sudah mulai merencanakan semua ini sejak 2-3 tahun yang lalu. Untung saja bocah itu nggak punya nyali. Dia sibuk memikirkan gimana cara menaklukkan Nyonya, jadi nggak sempat membunuh Nyonya. Begitu Harvey menatapnya, Alex pun langsung menamparkan pipinya sendiri. Maaf, aku salah bicara. Tentu saja bocah itu juga sama jahatnya karena dia berniat melakukan sesuatu kepada Nyonya. Tuan Harvey, Tuan mau menangani dia dengan cara apa? Datura pasti bertindak dengan sangat hati-hati supaya nggak ketahuan punya koneksi dengan William. Kamu selidiki saja dari jejak pertemuan mereka sebelum-sebelumnya. Serapat apapun rahasia disimpan, pasti ujung-ujungnya ketahuan juga. Baik, Tuan Harvey. Alex menyadari mata Harvey yang tampak memerah, jadi dia berkata, beberapa hari ini Tuan pasti sudah kecapean merawat Nyonya, jadi lebih baik Tuan istirahat dulu. Dengan begitu, kondisi Tuan kembali fit dan Tuan bisa melindungi Nyonya dengan lebih baik. Aku takut Nyonya akan bernasib sama dengan Nyonya Maisa. Kalau sampai ada orang yang menggunakan insiden ini untuk memicu emosi Nyonya. Di rumah sakit gampang banget terjadi kekacauan, jadi kamu urus saja administrasi keluar dari rumah sakit dan bawa Sally pulang. Baik, Tuan Harvey. Bab 739. Setelah dirawat selama 1 minggu di rumah sakit, Selena akhirnya diperbolehkan untuk pulang. Selama seminggu ini, Selena sudah bisa bangun dan berjalan sendiri. Akan tetapi,
Jumlah sel darah merah dan darah putihnya menurun dengan drastis sehingga Selena masih sangat lemah. Setiap hari, kepalanya bahkan terasa berputar. Meskipun begitu, Selena merasa senang bisa keluar dari rumah sakit. Selena pun kembali ke kediaman keluarga Irwin. Sambil mendorong kursi roda Selena, seseorang dari keluarga Irwin pun berkata, "Nyonya muda, Tuan Muda Harvey sudah menyiapkan kamar untuk Nyonya muda di lantai 1. Ada halaman kecil di bagian luar kamar. Silakan Nyonya muda memulihkan diri dengan tenang, Nyonya muda pasti akan sembuh." Iya, sudah beberapa hari ini Harvey tidak menampakkan batang hidungnya di depan Selena, mungkin Harvey takut akan mengganggu Selena. Namun, Selena tahu bahwa pria itu sering sekali diam-diam masuk untuk menjaganya saat dia sedang tidur, lalu diam-diam pergi sebelum Selena bangun. Selena tidak mengerti kenapa Harvey bersikap seperti ini. Harvey sudah punya keluarganya sendiri, jadi kenapa pria itu begitu memperhatikannya? Meskipun begitu, harus Selena akui bahwa perasaannya jadi sedikit lebih baik. Setelah tiba di kamarnya, hal pertama yang ingin dia lakukan adalah mandi. Selama seminggu dirawat di rumah sakit, Bibi Eri merawat Selena dengan penuh perhatian. Selena mengambil sisir, lalu menyisir rambutnya yang terlihat berantakan. Rambut Selena langsung rontok dan memenuhi sisir. Begitu melihat rambutnya di wastafel dan sisir, Selena sontak terkejut. Tubuhnya memang terasa sangat tidak enak selama beberapa hari ini. Selena bahkan sampai lupa dengan efek samping kemoterapi, yaitu kerontokan rambut yang sangat parah. Rambut Selena pasti akan rontok. Mana mungkin ada perempuan yang tidak suka menjadi cantik. Selena pun menatap pantulan dirinya di cermin yang terlihat lelah dan kurus. Walaupun ajal belum akan menjemputnya, sebentar lagi kepalanya pasti akan botak. Selena mengambil tisu, lalu membersihkan rambutnya yang berjatuhan ke atas lantai. Dia berusaha untuk bersikap setenang mungkin. Selena pun menyalakan keran shower. Sementara itu, rambut Selena terus rontok dan kepalanya terasa pusing. Pada akhirnya, Selena perlahan-lahan bersandar di tembok dan duduk. Dia jadi ingat apa saja yang pernah dia alami. Bagaimana Harvey mengikatnya di kamar mandi dan membuat air shower terus mengguyur tubuhnya. Bagaimana dia begitu menderita di tengah musim hujan yang dinginnya menusuk. Bagaimana dia terus memohon ampun meminta Harvey untuk melepaskannya, tetapi Harvey benar-benar mengabaikannya. Kejadian itu sudah lama berlalu, tetapi sampai sekarang Selena masih ingat betul apa yang dia rasakan. Rasanya dingin sekali, benar-benar dingin menusuk. Air mata Selena pun bergulir turun membasahi pipinya. Selena benar-benar tidak mengerti kenapa Harvey tega menyakitinya seperti ini. Tiba-tiba, terdengar suara pintu diketuk, disusul oleh suara Bibi Eri yang terdengar khawatir. "Nyonya muda baik-baik saja, apa perlu ku bantu?" Selena langsung mati-matian menahan tangisannya. "Nggak usah, sebentar lagi aku selesai." Setelah berpakaian dengan rapi, Selena pun berjalan keluar. Namun, rambutnya masih basah kuyup. Bibi Eri segera mengambil pengering rambut. "Ya ampun, kenapa Nyonya muda nggak mengeringkan rambut dulu? Gimana kalau sampai masuk angin? Sistem imun Nyonya muda lagi turun, jangan sampai Nyonya muda kena flu. Demam itu bisa menjadi sangat berbahaya." Bibi Eri mengomel sambil menyalakan pengering rambut. Rambut hitam Selena yang tergerai pun langsung tertiup ke segala arah. Pemandangan ini terlihat cukup menakutkan. Bibi Eri pun sontak menyadari kenapa Selena tidak mengeringkan rambutnya. Karena begitu terkena embusan angin, rambut Selena langsung rontok ke atas lantai. Ini normal, kok. Tenang aja, Nyonya muda. Nanti setelah Nyonya muda sembuh, rambut Nyonya muda pasti akan tumbuh lagi. Tetap keringkan saja, toh ujung-ujungnya juga akan rontok, sahut Selena sambil tersenyum dengan getir. Baik, setelah keramas kali ini, Selena merasa nyaris sepertiga rambutnya sudah rontok. Dia bisa dengan jelas merasakan rambutnya yang menjadi lebih tipis. Namun, apalah artinya beberapa helai rambut di saat nyawanya memang sudah tidak tertolong. Bersambung ke bab 740.
Terima kasih.